Baik, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi obat. Yaitu yang pertama kita masuk pada definisinya. Di sini proses membandingkan resep obat pasien dengan semua obat yang telah dikonsumsi pasien, termasuk obat resep, jamu, atau racikan yang sebelumnya dikonsumsi pasien. Untuk tujuannya, di sini untuk menghindari kesalahan pengobatan seperti kelainan, duplikasi, kesalahan dosis, atau interaksi obat. Manfaatnya yaitu yang pertama memastikan keakuratan informasi keakuratan informasi obat yang telah digunakan pasien. Kemudian untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat instruksi dokter yang tidak terdokumentasi. Yang berikut untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat instruksi dokter yang tidak terbaca. Kemudian kapan dilakukan? Nah, dilakukan itu yang pertama saat pasien masuk pada rumah sakit. Yang kedua itu pasien berpindah antar bangsal atau unit layanan dalam suatu instalasi rumah sakit yang sama. Misalnya itu dari bangsal rawat inap menuju intensive care unit. Dan yang ketiga itu perpindahan pasien dari suatu instansi rumah sakit menuju rumah layanan kesehatan primer, antara lain itu seperti puskesmas, praktik pribadi dokter yang bekerja sama dengan apotik atau klinik atau rumah sakit lain. Yang berikut itu teknik wawancara BPMH, Best Possible Medication History. Untuk BPMH sendiri itu adalah proses wawancara sistematis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk memperoleh riwayat obat pasien yang paling akurat sebagai dasar pelaksanaan rekonsiliasi obat. Manfaatnya itu di sini untuk membandingkan obat yang biasanya digunakan pasien dengan obat yang diresepkan selama perawatan. Dari proses ini, apoteker dapat mengidentifikasi adanya diskrepensi baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk BPMH itu penting karena riwayat obat itu yang tidak lengkap merupakan penyebab utama medication error, sehingga dengan BPMH risiko tersebut itu dapat diminimalkan. Kemudian ada wawancara BPMH, open-ended question, dan juga untuk setiap obat atau produk yang digunakan. Pada open-ended question ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan seperti, boleh saya tahu obat apa saja yang rutin Anda konsumsi? Yang berikut itu biasanya obat-obatan tersebut itu dikemas seperti apa? Misalnya dalam botol, blister, atau bentuk lainnya. Dan juga yang berikut ada, apakah ada orang yang membantu Anda itu dalam mengatur dan menyiapkan obat-obatan? Pertanyaan berikut juga ada seperti, apakah Anda itu menyortir, menghancurkan, atau mengunyah obat sebelum diminum? Dan pertanyaan yang terakhir itu pada open-ended question itu seperti, apakah ada hal yang membuat Anda itu kesulitan saat minum obat? Misalnya sulit menelan, penglihatan kurang jelas, dan saat membaca label atau sering lupa minum obat. Nah, pertanyaan-pertanyaan untuk setiap obat atau produk yang digunakan itu pertanyaan seperti, biasanya Anda minum berapa banyak, terus ada dosisnya berapa, seberapa sering Anda meminumnya, biasanya diminumnya kapan, serta ada pertanyaan seperti obat ini tuh Anda minum untuk tujuan apa. Nah, seperti itu wawancara BPMH ini. Kemudian kita masuk pada analisis diskrepensi. Nah, diskrepensi sendiri ini adalah perbedaan antara obat yang biasanya dikonsumsi pasien, hasil BPMH, dengan obat yang diresepkan atau dituliskan saat masuk, pindah, atau pulang dari fasilitas kesehatan. Nah, di sini yang pertama itu ada diskrepensi yang disengaja, intensionalnya, yaitu ada perbedaan obat yang disadari dan memiliki alasan klinis yang jelas, serta didokumentasikan. Contohnya itu obat yang dihentikan karena kontraindikasi, ada dosis yang diubah karena gangguan fungsi ginjal, obat yang diganti karena efek samping, serta obat yang dihentikan sementara sebelum tindakan medis. Nah, untuk diskrepensi yang tidak disengaja itu intensionalnya itu perbedaan obat yang tidak direncanakan, tidak disadari, atau tidak terdokumentasi.
dan berpotensi membahayakan pasien. Contohnya itu obat rutin pasien tidak diresepkan ulang saat masuk rawat inap. Yang berikut dosis berbeda tanpa alasan jelas. Yang berikut itu frekuensi minumnya itu salah, serta ada duplikasi obat itu yang efeknya itu sama, dan juga obat seharusnya dihentikan tetapi masih tetap diresepkan. Kemudian ada formulir rekonsiliasi obat. Formulirnya kurang lebih seperti ini. Untuk cara pengisiannya itu isi identitas pasien dan apoteker, catat BPMH lengkap, resep OTC herbal, tuliskan obat saat ini, bandingkan tentunya lanjut atau stop atau ubah atau obat baru, identifikasi diskrepensi intensional dan juga unintensional. Berikut berikan rekomendasi apoteker serta konfirmasi dan dokumentasi keputusan DPJP. Untuk keterangannya itu dilanjutkan, obat lama tetap diberikan tanpa perubahan. Dihentikan berarti obat lama itu tidak diberikan lagi. Kalau diubah berarti obat itu tetap diberikan tetapi dosis atau frekuensi rutenya itu berubah. Kemudian obat baru, obat yang sebelumnya tidak dikonsumsi mulai diberikan sekarang. Kemudian kita masuk pada komunikasi SBAR, yaitu Situation, Background, Assessment, dan juga Recommendation. Untuk definisinya itu ada metode komunikasi struktur yang digunakan tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi klinis secara jelas, singkat, dan aman, terutama saat melaporkan unintentional diskrepensi kepada DPJP. Tujuannya itu untuk mencegah miskomunikasi antar tenaga kesehatan, memastikan masalah obat dipahami dengan cepat, serta mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat, meningkatkan keselamatan pasien. Kemudian ada SBAR Situation, Background, Assessment, Recommendation-nya, yaitu yang pertama situation, yaitu identifikasi pasien, yaitu dari nama, umur, ruang, dan ruang rawat. Serta yang kedua itu alasan utama rekonsiliasi, misalnya pasien itu baru masuk, pindah ruang, atau rencana pulang. Dan yang ketiga itu masalah mendesak terkait obat, misalnya ada obat yang tidak direkomendasikan atau ada risiko duplikasi obat. Yang berikut itu backgroundnya itu yang pertama diagnosis masuk rawat inap penyakit relevan. Yang berikut daftar obat yang dibawa dari rumah, home medication, dan juga riwayat obat alergi, daftar obat yang sedang diberikan di rumah sakit saat ini. Kemudian untuk asesmennya itu, yang pertama analisis perbedaan antara obat rumah dan obat rumah sakit. Yang kedua itu temuan risiko seperti interaksi obat yang terlewat dan juga dosis tidak tepat atau duplikasi. Nah, untuk recommendation-nya itu yang pertama usulan tindakan untuk memperbaiki perbedaan obat, meminta dokter untuk menghentikan, melanjutkan atau mengubah dosis obat tertentu, serta meminta konfirmasi resep atau TBAK, tulis baca konfirmasi. Dan yang terakhir itu ada komunikasi dari SBAR. Pada situation itu komunikasinya seperti, selamat pagi dok, saya apoteker A, saya ingin melaporkan hasil rekonsiliasi obat TN 50 tahun dengan obat TN B-nya itu 50 tahun yang direncanakan pulang hari ini. Nah, untuk backgroundnya itu komunikasinya seperti pasien masuk dengan gagal jantung. Obat rumah yang rutin diminum adalah Ramipir 5 mg 1x1 dan Simvastatin 20 mg 1x1. Saat ini di rumah sakit pasien diberikan Ramipir 5 mg dan Atorvastatin 40 mg. Nah, untuk asesmennya itu komunikasinya seperti hasil temuan saya ada perbedaan statin, simvastatin versus atorvastatin, dan belum ada instruksi lanjut untuk obat rumah yang lama dok. Untuk recommendation-nya itu, apakah simvastatin 20 mg itu di rumah dihentikan dan diganti dengan atorvastatin 40 mg yang baru, dan apakah Ramipril itu tetap dilanjutkan? Mohon konfirmasi resep pulangnya dok. Kemungkinan komunikasinya seperti itu pada contoh SBAR.
Sekian presentasi saya, terima kasih.